Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob. Halo sobat BR Video Musik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah awal mula berdirinya band Oasis sob. Oke, langsung aja simak videonya. Oasis 1991 sampai 1994 bermula sebagai evolusi dari band The Rain yang beranggotakan Paul McGuigan bass, Paul Arthur gitar, Tony McCarroll drum, dan Chris Hutton vokal. Mengalami ketidakcocokan dengan Hutton sob, Arthur mengajak kenalan Liam Gallagher sebagai pengganti. Liam kemudian menyarankan mengubah nama band mereka menjadi Oasis. Nama ini terinspirasi dari sebuah poster in spiral carpets yang ada di dinding kamar Gallagher bersaudara sob. Salah satu venue yang tertera di poster tersebut adalah Oasis Leisure Centre di daerah Swindon, Wiltshire sob. Oasis tampil untuk pertama kalinya pada 18 Agustus 1991 sob di klub Broadwalk, Manchester. Kakak Liam, Noel Gallagher, yang saat itu menjadi roadie in spiral carpets, pergi menyaksikan band adiknya bermain sob. Meskipun Noel dan teman-temannya tidak menganggap Oasis bermain cukup spektakuler malam itu, dia mulai mempertimbangkan kemungkinan menggunakan band adiknya sebagai jalan untuk lagu-lagu yang telah ia tulis selama beberapa tahun sob. Noel mendatangi Oasis meminta bergabung dengan syarat dia akan menjadi penulis tunggal dan pemimpin band sob, serta bahwa mereka akan merintis sukses komersial secara sungguh-sungguh sob. Arthur mengenang dia memiliki segudang ide. Ketika dia baru masuk, kami hanyalah band yang membuat kegaduhan dengan 4 macam suara. Tiba-tiba saja, banyak sekali ide baru. Oasis bersama Noel Gallagher menggarap konsep musikal yang berstandar pada kesederhanaan, dan Arthur dan McGuigan dilarang untuk memainkan not dan chord dasar. McCarroll memainkan ritmik dasar, dan pengeras suara mereka dirancang untuk menghasilkan distorsi sob. Oasis menciptakan sebuah suara sama sekali tanpa kecekatan dan kerumitan, yang justru menghasilkan suara yang tak terhentikan sob. Setelah lebih dari setahun tampil di berbagai tempat dan sebuah rekaman demo dikenal sebagai kaset Live Demonstration, kesempatan besar Oasis datang pada bulan Mei pada tahun 1993 sob, ketika mereka menarik perhatian wakil pemilik Creation Records, Alan McGee. Oasis diundang untuk tampil di klub King Tut's, Wah-Wahut, Glasgow, Skotlandia. Oasis bersama sekelompok teman berhasil mengumpulkan uang untuk menyewa van demi perjalanan ke Glasgow. Glasgow di mana sih sob? Ada yang tahu nggak sih? Ketika mereka tiba, mereka ditolak untuk masuk karena tidak terdaftar dalam set malam itu sob. Yang dilaporkan membuat mereka kemudian memaksa masuk. Walaupun juga Oasis dan McGee telah memberikan pernyataan berlawanan yang mengenai bagaimana itu akhirnya Oasis diterima masuk malam itu. Oasis diberikan slot kosong sob untuk tampil dan berhasil membuat McGee terkesan. 4 harinya McGee mengontrak Oasis ke Creation Records. Dikarenakan masalah pengaman kontrak Amerika, Oasis akhirnya menandatangani kontrak global bersama Sony. Mengikuti rilis terbatas demo lagu mereka, Columbia, single resmi pertama Oasis, Supersonic, dirilis pada bulan April 1999 sob. Mencapai posisi 31 sob di chart musik Inggris. Setelah itu Oasis merilis lagu Shaker Maker sob. Lagu ini kemudian menjadi subjek gugatan plagiarisme dengan Oasis membayar berapa nih sob? 500.000 US dollar sob mungkin, atau kalau Inggris tuh pound sterling. Single ketiga mereka, Live Forever, menjadi yang pertama memasuki top 10 chart musik Inggris sob, setelah sesi rekaman dan mixing yang sempat bermasalah. Album perdana Oasis, Definitely Maybe, dirilis pada September tahun 1999 sob, memasuki chart pada posisi pertama dan pada saat itu menjadi album perdana dengan angka penjualan tercepat di Inggris sob. Menjadi bagian terbaik sepanjang tahun dengan rekaman dan penampilan live.
konstan, ditambah dengan gaya hidup hedonistik maksudnya, balik itu tadi bacanya, mulai memberikan dampak terhadap band. Kebiasaan tersebut memuncak saat sebuah penampilan di Los Angeles pada bulan September 1994, di mana Liam di bawah pengaruh vetamin maksudnya sob. Susah banget nih dari tadi nyebut nama-namanya, sorry sob. Oke. Menyebabkan sebuah penampilan yang tidak layak, di mana dia membuat pernyataan menghina terhadap penonton Amerika dan kemudian melukai Noel dengan tamburin. Insiden tersebut membuat Noel marah hingga membuatnya meninggalkan band segera setelah tampil dan terbang ke San Francisco. Dari kejadian inilah lagu Talk Tonight ditulis. Noel dilacak oleh tim Abbott dari Creation Records dan mereka berkunjung ke Las Vegas. Di sana Gallagher dibujuk untuk melanjutkan Oasis. Noel kemudian berdamai dengan Liam dan melanjutkan tour di Minneapolis. Oasis melanjutkan single keempat album Definitely Maybe, Cigarettes dan Alcohol dengan single Natal, Whatever, yang memasuki chart Inggris pada posisi 3 sob. Britpop 1904 hingga 1998. Oasis mendapatkan single nomor 1 pertama mereka pada April 1995 dengan lagu Some Might Say. Pada saat yang sama, drummer Tony McCarroll dikeluarkan dari Oasis. Terkait keluarnya McCarroll, dirinya mengatakan bahwa dia secara tidak hormat dikeluarkan dari band atas alasan bentrokan kepribadian sob dengan Gallagher bersaudara. Gallagher di lain pihak meragukan kemampuan musikal McCarroll dengan Noel mengatakan, "Aku menyukai Tony sebagai seorang geezer, tapi dia tidak mampu memainkan drum untuk lagu baru." McCarroll digantikan oleh White, mantan anggota Star Club dan adik dari perkusionis Steve White, yang diterima atas rekomendasi Paul Weller kepada Noel. Pada bulan Mei 1995 sob, Oasis memulai merekam materi baru untuk album kedua mereka di Rockfield Studios. Saat itu Oasis telah merekam salah satu konser mereka yang kemudian dirilis sebagai Live by the Sea. Pada masa ini, pers Inggris mengejar berita seputar persaingan antara dua band Britpop sob, Oasis and The Blur. Awalnya Oasis tidak mengasosiasikan diri mereka dengan pergerakan Britpop dan tidak diundang pada acara BBC Britpop Now yang diperkenalkan oleh penyanyi Blur, Damon Albarn. Pada 14 Agustus tahun 1995, Blur dan Oasis merilis single baru pada hari yang sama, menyebabkan The Battle of Britpop yang mendominasi berita nasional. Country House, karya Blur terjual lebih baik dari Roll With It, karya Oasis, dengan perbandingan 274.000 kopi dan 216.000 kopi sob dalam minggu pertama. Manajemen Oasis merilis beberapa alasan terkait kekalahan mereka sob, mengklaim Country House terjual lebih banyak karena lebih murah. Berapa nih sob? 1,99 euro versus 3,99 euro, dan karena terdapat dua versi berbeda dari Country House dengan lagu bonus berbeda yang mendorong penggemar setia membeli 2 kopi. Penjelasan lain yang diungkapkan Creation Records adalah bahwa adanya masalah terkait barcode pada kemasan Roll With It yang tidak mencatat keseluruhan penjualan aktual sob. Noel Gallagher menyatakan dalam The Observer bahwa dia berharap Damon Albarn dan Alex James mendapat AIDS dan mati, yang menyebabkan media menjadi riuh. Noel kemudian meminta maaf dalam surat tertulis kepada berbagai media sob.
Basis Paul McGuigan sempat meninggalkan Oasis pada September 95 sob, menggunakan alasan kelelahan. Dia digantikan oleh Scott McLeod, mantan anggota The Yayas yang sempat ikut dalam video Wonderwall. Sebelum meninggalkan Oasis secara tiba-tiba di tengah tur, untuk menyelesaikan tur, McGuigan berhasil diyakinkan untuk kembali ke Oasis sob. Walaupun suara yang lebih lembut menuai penilaian beragam. Album kedua Oasis, What's the Story, Morning Glory, mendapat sukses komersial, menjadi album penjualan terbaik keempat sob dalam sejarah United Kingdom Albums Chart dengan lebih dari 4 juta kopi terjual sob. Album tersebut membuahkan 2 single hit lain, Wonderwall dan Don't Look Back in Anger. Oasis tampil dalam konser tunggal terbuka pertama mereka di Main Road, Manchester pada 27 dan 28 April tahun 96. Malam kedua konser tersebut terdapat dalam video There and Then yang juga dirilis pada akhir 96 sob. Seiring karir mereka yang mencapai puncaknya, Oasis menampilkan konser back-to-back di Knebworth pada 10 dan 11 Agustus sob. Tiket kedua pertunjukan tersebut terjual habis dalam hitungan menit. Jumlah penonton sebanyak 250.000 orang dalam 2 malam dengan 2,5 juta orang mengantri untuk tiket tersebut sob. Pada saat itu menjadi rekor terbaru untuk konser terbuka di Inggris dan hingga hari ini menjadi permintaan besar dalam satu pertunjukan dalam sejarah Inggris sob. Masa-masa berikutnya menjadi sedikit sulit sob bagi Oasis. Oasis diundang untuk sebuah episode dalam MTV Unplugged di Royal Festival Hall, tetapi Liam tidak tampil dengan alasan sakit tenggorokan dia sob. I have to walk the winding. All the lights that light my way are blinding. There are many things that I'd like to say to you, but I don't know how. Minum aja adem sehari ya, aduh. Dia menonton penampilan rekannya dari balkon dengan rokok dan bir dingin, menggoda Noel yang bernyanyi. 4 hari kemudian, Oasis pergi untuk tur Amerika tetapi Liam menolak untuk pergi. Oasis memutuskan melanjutkan tur dengan Noel pada vokal. Hingga Liam bergabung kembali ke dalam tur pada 30 Agustus pada 4 September tahun 96 sob. Oasis menampilkan Champagne Supernova dalam MTV Video Music Awards 1996 sob di Radio City Music Hall, New York City. Liam mengganggu Noel saat solo gitarnya, lalu menyemburkan bir ke sebagian arena panggung sebelum keluar dengan kasar sob. Seminggu kemudian, Noel terbang pulang tanpa rekan-rekannya yang kemudian menyusul dalam penerbangan lain. Hal ini membuat media berspekulasi bahwa Oasis mengalami keretakan hebat sob. Gallagher segera berdamai dan memutuskan menyelesaikan tur mereka. Oasis menghabiskan akhir 1996 dan awal 1997 di Abbey Road Studios, London dan Reed Farm Studios, Surrey untuk merekam album ketiga mereka sob. Dengan perselisihan antara Gallagher bersaudara mewarnai sesi rekaman sob. Be Here Now dirilis pada bulan Agustus tahun 1997 sob, didahului oleh single nomor 1, Do You Know What I Mean. Album tersebut menjadi album paling dinanti oleh orang-orang sob dan menjadi subjek pemberitaan media-media massa sob. Pada hari pertama rilis, Be Here Now terjual lebih dari 350.000 kopi sob. Dan pada akhir minggu mencapai penjualan 696.000 kopi sob. Banyak banget itu orang isi semua ya. Membuatnya menjadi album berpenjualan tercepat dalam sejarah Inggris. Album tersebut memasuki chart Amerika Serikat Billboard 200 pada posisi 2.
dengan penjualan 152.000 kopi sob, di bawah ekspektasi. Ekspektasinya itu adalah 400.000 kopi yang dianggap mengecewakan sob. Walaupun penilaian awal media positif, begitu hype album telah hilang, Be Here Now dikritik karena dinilai kembung dan dibuat-buat dengan kebanyakan kritik fokus kepada durasi beberapa lagu yang terlalu panjang sob, suara yang lebih berat, dan overproduksi sob. Pada saat itu, pergerakan Britpop mengalami penurunan popularitas dan Oasis gagal memenuhi ekspektasi dengan album ketiga mereka, membuat gagal kenaikan kembali popularitas Britpop sob. Pasca penyelesaian Be Here Now Tour pada awal 1998 sob, Oasis memutuskan tetap tenang di tengah kritik media. Pada akhir tahun 1998 sob, Oasis merilis album kompilasi berisi 14 lagu B-side berjudul The Master Plan. Noel pada tahun 2018 Noel pada tahun 2008 berkomentar, hal yang menarik dari materi saat itu adalah lagu B-side kami. Ada lebih banyak musik yang menginspirasi dalam B-side dibandingkan yang ada dalam album Be Here Now itu sendiri, kupikir. Periode transisional pada tahun 1999 sampai tahun 2004 sob. Pada awal 1999, Oasis mulai bekerja pada album keempat mereka. Keterangan pertama diumumkan pada bulan Februari, di mana Mark Spike Stan diungkapkan mengambil peran sebagai wakil produser sob. Keadaan tidak berlangsung baik, dan kabar mengejutkan mengenai kepergian Paul Bonehead Arthurs diumumkan pada bulan Agustus. Pada saat itu dilaporkan Arthur keluar secara kekeluargaan sob, dengan Noel menyatakan bahwa Arthur ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Pernyataan Arthur mengklarifikasi kepergiannya untuk berkonsentrasi pada hal lain. Meski begitu, Noel juga pernah mengungkapkan versi berlawanan bahwa serangkaian pelanggaran terhadap kebijakan tidak ada minum maupun obat-obatan sob, yang dibuat Noel agar Liam dapat bernyanyi dengan baik saat sesi rekaman menyebabkan konfrontasi antara Noel dan Arthurs. 2 minggu kemudian kepergian Paul McGuigan ikut diumumkan. Gallagher bersaudara menggelar konferensi pers segera setelahnya di mana mereka meyakinkan pers bahwa masa depan Oasis aman. Cerita dan kejayaan kami akan terus berlanjut. Oasis yang beranggotakan 3 orang memilih untuk melanjutkan sesi rekaman sob, dengan Noel Gallagher merekam ulang seluruh bagian gitar Arthur dan bass McGuigan untuk mencegah gugatan di kemudian hari sob. Setelah menyelesaikan sesi rekaman dan produksi, Oasis mulai mencari anggota pengganti. Anggota baru pertama yang diumumkan adalah gitaris Colin, yaitu James Archer, mantan anggota Heavy Stereo, yang kemudian hari mengklaim telah didatangi Noel hanya beberapa hari pasca pengumuman kepergian Arthur. Menemukan basis pengganti memerlukan waktu dan usaha lebih. Oasis sempat berkumpul dengan David Potts, namun dia segera mundur. Oasis mengajak Andy Bell, mantan gitaris Ride and Hurricane, sebagai basis baru Oasis. Bell belum pernah memainkan bass sebelumnya dan harus mempelajarinya lebih dulu. Dengan Noel dilaporkan meyakinkan Liam dengan mengatakan jika dia bisa memainkan gitar, dia bisa memainkan fucking bass. Dengan berakhirnya kontrak Creation Records, Oasis membentuk label mereka sendiri, yaitu Big Brother Records, yang kemudian merilis semua album Oasis berikutnya untuk daerah Inggris dan Irlandia. Album keempat Oasis, Standing on the Shoulder of Giants, dirilis pada bulan Februari 2000 dengan penjualan minggu pertama yang cukup baik sob. Album tersebut sob memuncaki posisi pertama di chart Inggris sob dan nomor 24 di chart Billboard 200 sob. 3 single yang dirilis dari album tersebut adalah Go Let It Out, Who Feels Love, dan Sunday Morning Call, di mana kesemuanya berhasil memasuki 5 besar chart Inggris sob. Video untuk single pertama Go Let It Out direkam sebelum bergabungnya Bell, sehingga terdapat formasi yang tidak umum dalam video tersebut dengan Liam pada gitar rhythm, Archer pada gitar lead, dan Noel pada bass. Beserta dengan keluarganya, para anggota pendiri, Oasis membuat beberapa perubahan kecil pada suara dan gambaran mereka sob. Sampul album mereka seterusnya menggunakan logo Oasis.
baru yang didesain oleh Game Archer. Album keempat mereka juga merupakan yang pertama bagi Oasis untuk menyertakan lagu karangan Liam Gallagher. Musik dalam album tersebut juga lebih memiliki pengaruh psychedelic dan eksperimental. Album keempat mereka hanya mendapat penilaian hangat kuku dari para pengamat sob. Dan hingga saat ini, Standing on the Shoulder of Giants adalah album studio Oasis berpenjualan paling rendah sob. Ketika dalam tour di Barcelona, pada tahun 2000, Oasis terpaksa membatalkan sebuah penampilan karena tendinitis, menyebabkan lengan drummer Alan White membengkak setelah perselisihan antar Gallagher. Noel mengumumkan dia keluar dari seluruh jadwal tur luar negeri dan Oasis akan menyelesaikan tur tanpanya sob. Noel kemudian kembali pada leg tour Irlandia dan Inggris yang termasuk di dalamnya pertunjukan di Wembley Stadium sob. Sebuah album live bernama Familiar to Millions dirilis pada akhir tahun 2000 dan mendapat penilaian beragam sob. Sepanjang tahun 2001, Oasis membagi waktu antara pertunjukan live keliling dunia dan sesi rekaman album kelima. Album berikutnya, Heathen Chemistry, album pertama Oasis. Stand up beside the fire. Dirilis pada bulan Juli tahun 2002 sob. Album tersebut berhasil mencapai peringkat pertama di Inggris dan posisi 23 di Amerika Serikat sob. Walaupun para pengamat memberikan penilaian beragam, terdapat 4 single dari Heathen Chemistry yaitu The Hindu Times, Stop Crying Your Heart Out, Little by Little, Says Love, Songbird. Album kelima Oasis mencampur suara eksperimen dari album sebelumnya sob, dengan juga menempuh suara rock dasar. Heathen Chemistry juga memiliki porsi rekaman yang lebih seimbang bagi Oasis sob, dengan semua anggota terkecuali White menyumbangkan lagu. Pasca rilis album-album, Oasis tampil sukses dalam tur dunia yang kembali berisikan insiden. Pada akhir musim panas 2002, ketika Oasis dalam tur di Amerika Serikat, Noel, Bell, dan Darlington terlibat dalam kecelakaan mobil di Indianapolis. Walaupun tidak satu pun mengalami luka serius, beberapa pertunjukan terpaksa dibatalkan pada Desember 2002. Setengah terakhir leg Jerman dalam tur Eropa mereka terpaksa ditunda setelah Liam Gallagher, Alan White, dan 3 anggota Thor ditahan polisi atas keributan di sebuah klub malam di München. Mereka tertangkap saat mabuk berat dan Liam terbukti menggunakan kokain. 2 tahun kemudian Liam membayar denda sebesar 40.000 euro. Oasis menyelesaikan tahun mereka pada Maret 2003 setelah kembali ke jadwal yang tertunda sob. Liam Gallagher mengatakan Oasis mulai merekam album ke-6 pada akhir Desember 2003 di Sawmill Studios, Cornwall. Pada album tersebut awalnya dijadwalkan rilis pada September 2004 sob, agar bertepatan dengan peringatan 10 tahun rilis Definitely Maybe. Namun drummer Alan White yang pada titik ini telah berkontribusi dalam sebuah materi Oasis terkecuali Definitely Maybe meninggalkan Oasis pada awal Januari 2004 sob. Pada saat itu adik Alan, Stephen White, menyatakan dalam situsnya bahwa semangat untuk bermain dalam band telah hilang darinya, dan bahwa Alan ingin menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Alan White digantikan oleh Zak Starkey, drummer The WHO, dan putra Ringo Starr,
Walaupun Starkey berkontribusi dalam sesi rekaman studio dan mengikuti tour bersama, dia tidak diangkat sebagai anggota resmi dan Oasis menjadi beranggotakan 4 orang untuk seterusnya. Starkey tampil bersama Oasis pertama kali di Pole Lake House. Beberapa hari kemudian, Oasis bersama dengan Starkey menjadi artis utama Glastonbury Festival untuk kedua kalinya dan tampil membawakan lagu-lagu hits terbaik mereka ditambah 2 lagu baru, yaitu A Bell Will Ring karya Game Archer dan The Meaning of Soul karya Liam Gallagher. Penampilan mereka menerima penilaian negatif dengan NMEE menyebutnya sebuah bencana. Tom Bishop dari BBC menyebut penampilan Oasis kurang mengkilap dan tidak memiliki momentum, terutama karena gaya nyanyi Liam yang tidak bersemangat dan kurangnya pengalaman Starkey terhadap materi-materi Oasis Kebangkitan popularitas pada tahun 2005 hingga 2007 Setelah mengalami banyak pergolakan, album ke-6 Oasis akhirnya direkam di Capitol Studios, Los Angeles sejak Oktober hingga Desember tahun 2004. Produser Dave Sardy mengambil alih peran pimpinan produksi dari Noel, yang memutuskan untuk mundur dari tugas tersebut setelah selama 1 dekade memimpin produksi album Oasis Pada Mei 2005, setelah 3 tahun lamanya dan banyak sesi rekaman yang terbengkalai, Oasis merilis album ke-6 mereka yaitu Don't Believe the Truth, sekaligus memenuhi kontrak mereka dengan Sony BMG. Album ini mengikuti langkah Hidden Chemistry sebagai proyek kolaboratif dan bukan album yang ditulis Noel seorang. Album tersebut menjadi album pertama Oasis setelah 1 dekade yang digarap tanpa Alan White sekaligus menjadi kontribusi studio perdana bagi Zack Starkey Album tersebut secara umum dipuji sebagai album terbaik Oasis sejak Morning Glory baik oleh pengamat maupun penggemar membuahkan 2 single nomor 1 Layla dan The Importance of Being Idle. Sementara single lainnya Let There Be Love memasuki posisi 2. Oasis meraih 2 penghargaan dalam Q Awards, 1 untuk People's Choice Award khusus dan kedua untuk Don't Believe the Truth sebagai album terbaik. Mengikuti jejak 5 album sebelumnya, Don't Believe the Truth juga berhasil memuncaki posisi pertama United Kingdom Albums Charts. Pada Mei 2005, Oasis memulai tur dunia skala besar, dimulai pada 10 Mei 2005 di London Astoria dan berakhir pada 31 Maret tahun 2006 di Mexico City. Oasis tampil lebih banyak dibandingkan tur-tur mereka sebelumnya, mengunjungi 26 negara dan tampil dalam 113 pertunjukan di hadapan lebih dari 3,2 juta penonton pasti ramai itu, kaget parah. Tur tersebut selesai tanpa ada insiden berarti dan menjadi yang paling sukses selama lebih dari 1 dekade Tur tersebut termasuk pertunjukan di Madison Square Garden, New York, Hollywood Bowls, Los Angeles, sebuah film dokumenter dibuat saat tur berjudul Lord Don't Slow Me Down dan dirilis pada bulan Oktober tahun 2007 Sebuah DVD kedua merekam porsi penampilan Oasis di Manchester pada 2 Juli tahun 2005 Oasis merilis album kompilasi ganda berjudul Stop the Clocks pada 2006, berisi lagu-lagu yang mereka anggap lagu definitif mereka. Pada Februari 2007, Oasis menerima Brit Award untuk kontribusi luar biasa terhadap musik. Pada Oktober 2007, Oasis untuk pertama kalinya merilis materi mereka secara digital untuk Lord Don't Slow Me Down. Lagu tersebut memasuki posisi 10 di Inggris. Kebangkitan kembali popularitas Oasis sejak suksesan Don't Believe the Truth menjadi sorotan pada Februari 2008 ketika dalam sebuah pemungutan suara yang diadakan majalah Key dan HMV untuk menemukan 50 album terbaik Inggris. Selama 50 tahun terakhir, 2 album Oasis terpilih sebagai posisi 1 dan 2 berturut-turut untuk Definitely Maybe dan What's the Story Morning Glory. 2 album Oasis lainnya juga masuk dalam daftar yaitu Don't Believe Me the Truth pada posisi 14 dan Be Here Now pada posisi 22 Dig Out Your Soul, Kepergian Noel, dan Time Flies pada tahun 2008 hingga 2010. Pada Mei 2008, Zack Starkey meninggalkan Oasis setelah merekam Dig Out Your Soul, album ke-7 mereka.
Dia kemudian digantikan oleh mantan drummer The Asexual Walks, Chris Sherrock untuk tour. Seperti Starkey, Chris tidak diangkat menjadi anggota resmi dan Oasis tetap beranggotakan 4 orang. Pada Juni 2008, Oasis kembali menandatangani kontrak dengan Sony BMG untuk 3 album Sob. Oasis melakukan sesi rekaman selama beberapa bulan antara Juli dan September 2007 Sob. Mereka mengambil masa 2 bulan istirahat dikarenakan lahiran putra Noel. Oasis kembali ke studio bersama produser Dave Sardy pada 5 November 2007 dan menyelesaikan proses rekaman sekitar bulan Maret tahun 2008 Sob. Single pertama album tersebut adalah The Shock of the Lightning yang ditulis oleh Noel Gallagher. Dig Out Your Soul, album ke-7 Oasis, dirilis pada 6 Oktober dan memuncaki posisi pertama di Inggris dan posisi kelima di Amerika Serikat. Oasis memulai tour yang diproyeksikan untuk 18 bulan lamanya dengan dukungan dari Kasabian, The Enemy, dan Twisted Wheel. Namun, Noel Gallagher memberikan keterangan berlawanan mengenai rencananya terkait masa depan Oasis Sob. Dalam sebuah wawancara, dia menyatakan bahwa dia ingin para anggota Oasis untuk pergi dan melakukan proyek mereka sendiri, sembari menambahkan akan menarik melihat bagaimana jadinya nanti. Bagaimana 4 bagian membentuk keseluruhannya. Meski begitu, 3 minggu pasca rilis Dig Out Your Soul, Noel menyatakan bahwa dia telah menulis materi untuk album baru. Noel mengatakan bahwa materi barunya sangat berbeda dengan materi Dig Out Your Soul. Noel juga menyatakan walaupun tidak memberikan waktu pasti bahwa dirinya berencana merilis album solo. Pada 7 September 2008, ketika tampil dalam Virgin Festival di Toronto, seorang penonton memasuki panggung dan melukai Noel. Noel menderita 3 tulang rusuk patah dan di posisi sebagai akibat serangan dan membuat Oasis membatalkan beberapa pertunjukan Sob. Ada-ada aja nih orangnya. Pada 25 Februari 2009, Oasis menerima NME Award sebagai Best British Band. Juga untuk Tales from the Middle of Nowhere milik Noel sebagai blok terbaik. Pada 4 Juni 2009, Oasis tampil dalam malam pertama dari 3 konser di Heaton Park, Manchester, dan setelah harus meninggalkan panggung 2 kali karena kerusakan generator, mereka kembali untuk ketiga kalinya dan mengumumkan pertunjukan sebagai konser gratis dan membuat gembira 70.000 pemegang tiket dan 20.000 diantaranya menuntut uang kembali. 2 malam berikutnya penampilan di tempat yang sama pada 6 dan 7 Juni terbukti menjadi sukses besar Sob. Dengan penggemar tetap datang dalam jumlah ribuan meskipun isu pengeras suara pada malam pertama dan cuaca yang berubah-ubah Sob. Spekulasi semakin menyebar bahwa Noel Gallagher sangat ingin menempuh karir solo maksudnya Sob. Solo. Hingga pada 12 Juli 2009 Sob, diumumkan oleh juru bicara Oasis bahwa hal tersebut tidak benar. Pada 28 Agustus 2009 mengikuti insiden perkelahian antar Gallagher di area belakang panggung yang dilaporkan bahwa Liam sampai merusak gitar Noel. Manajer Oasis mengumumkan pembatalan konser di festival Rock and Shine hanya beberapa menit sebelum konser dimulai, bersama juga dengan pembatalan seluruh tur Eropa dan sebuah pernyataan bahwa Oasis sudah tidak ada lagi. 2 jam kemudian sebuah pernyataan dari Noel muncul di situs Oasis tertulis bahwa dengan sedikit sedihan dan kelegaan hebat aku keluar dari Oasis malam ini. Aku boleh menulis dan berkata sesuka mereka, tapi aku benar-benar tidak bisa bekerja dengan Liam sehari lebih lama. Pada 5 September 2009, dilaporkan bahwa Liam Gallagher berencana untuk melanjutkan Oasis meskipun tanpa kehadiran Noel. Pada 16 Februari 2010, Oasis memenangkan sebuah penghargaan untuk kategori Best Brit Album of the Last 30 Years pada Brit Awards 2012. Liam Gallagher mengambil penghargaan tersebut sendirian. Dalam bicaranya, Liam berterima kasih kepada Bonhead McGuigan dan Alan Wade, tetapi tidak kepada kakaknya Noel. Liam kemudian melemparkan mikrofon dan penghargaan ke penonton. Pada 15 Maret, Liam mempertahankan aksinya pada upacara penghargaan tersebut dengan mengatakan, "Aku lelah, semua ini hanya tentang aku dan Noel. Beberapa bulan terakhir kurang lebih hanya tentang aku dan dia, jadi kupikir adalah hal yang benar untuk menyebutkan pria lain yang bermain untuk album dan para penggemar terbaik di dunia." Mengenal pelemparan pialanya, Liam menambahkan,
Kupikir itu adalah sikap yang bagus untuk memberikan penghargaan tersebut kepada para penggemar. Nyatanya itu disalahartikan seperti biasa. Time flies 1994 hingga 2009 sob. Sebuah album kompilasi berisikan seluruh single Oasis. Dirilis pada 13 Juni 2010 sob. Kemudian untuk membuat kompilasi single, termasuk urutan lagunya, diputuskan oleh Noel Gallagher yang juga merilis sejumlah video ke YouTube terkait album koleksi tersebut sob. Oke sob, sampai sini dulu pembahasan kita. Terima kasih sudah menonton sob, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sob.